Kita lanjutkan ke bagian terakhir pada elastisitas, yaitu materi elastisitas lainnya ya. Dari tadi kita lebih banyak berkutat pada elastisitas permintaan. Nah, sekarang kita akan belajar jenis elastisitas lainnya. Yang pertama elastisitas pendapatan, di mana elastisitas pendapatan itu mengukur seberapa responsif dampak perubahan pendapatan terhadap kuantitas permintaan. Maka rumusnya adalah persen delta QD dibagi persen delta I. Nah, kalau mau kita urai, ini sama ya. Ini kan artinya delta Q per Q dibagi delta I per I ya. Nah, ini nanti diubah jadi delta Q per delta I kali I per Q. Jadi in case nanti kita tuh punya fungsi permintaan, lalu ada fungsi income-nya, baru kita menggunakan rumus ini. Tapi kalau kita ditanyanya, jika peningkatan income sekian persen mempengaruhi QD berapa persen, berapakah elastisitasnya? Nah, kita bisa langsung pakai rumus ini saja. Oke. Nah, elastisitas pendapatan ini seringkali untuk menginterpretasikan hubungan suatu barang dengan income, dan itu biasanya dibagi menjadi dua. Sebenarnya ada tiga ya, tetapi saya akan menyebutkan dua aja, normal sama inferior. Ada barang given, tapi saya berusaha untuk tidak menyebut barang given, karena itu akan dipelajari kalau kalian mengambil intermediate microeconomics seperti itu. Kalau barang normal berarti secara intuisi pengaruh income itu pasti hubungannya positif dengan kuantitas permintaan kan. Berarti ketika income naik, QD naik ya. Logikanya kalau income lebih banyak berarti kan dia bisa membeli jumlah barang yang lebih banyak untuk barang yang sama. Berarti searah hubungannya, berarti nilai elastisitasnya positif atau lebih besar dari 0 untuk barang normal. Nah, kalau untuk barang inferior, itu nilainya di bawah 0. Kenapa? Karena ketika income-nya turun, kuantitas permintaannya justru naik. Kalau income-nya naik, kuantitas permintaannya turun. Seperti itu. Oke. Jadi interpretasinya beda sama elastisitas permintaan dan penawaran yang dia itu ukurannya apakah dia lebih dari satu, kurang dari satu kalau supply, kalau demand min ya, negatif gitu aja. Oke. Lalu kalau elastisitas hilang, itu justru dia ngukur dampak harga barang lain terhadap kuantitas permintaannya dia. Oke. Nah, logikanya seperti ini sih. Kalau harga barang X naik, berarti kan sesuai dengan law of demand, kuantitas permintaan X itu turun ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya barang Y itu juga turun? Berarti kan logikanya kalau X turun, Y turun, berarti kan mereka saling melengkapi atau komplementer. Nah, berarti kita bisa mendapat kesimpulan bahwa kalau elastisitas silangnya negatif, berarti dia itu adalah barang komplementer. Seperti itu. Tapi kalau elastisitas silangnya positif, itu berarti dia adalah barang substitusi. Kenapa? Karena saat harga barang X naik, kuantitas X-nya turun, permintaannya, tapi kuantitas permintaan Y-nya naik misalnya. Nah, berarti X dan Y itu indikasinya adalah saling menggantikan atau substitusi seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah persen delta IDY dibagi persen delta PX itu sama dengan persen delta DX per persen delta PY. Bedanya kalau ini kan mengukur bagaimana dampak perubahan harga barang X terhadap kuantitas permintaan Y. Nah, kalau saya tanya, apakah hasilnya akan sama dengan dampak perubahan harga barang Y terhadap kuantitas permintaan X? Nah, seharusnya kemungkinan akan berbeda kalau sama kebetulan. Ya, nilainya akan berbeda, tapi secara tanda mereka akan sama. Jadi kalau di sini negatif, pasti di sini negatif. Logikanya, kalau harga barang X itu naik dan kuantitas Y turun, maka kalau harga Y-nya, ya misalnya harga X-nya naik dan kuantitas permintaan Y-nya itu turun, berarti kalau harga Y turun, itu kuantitas permintaan X-nya harus naik. Ceteris paribus, seperti itu. Oke. Atau kalau harga barang Y-nya naik, kuantitas X-nya juga turun, seperti itu. Karena dua-duanya sama-sama substitusi. Nilainya bisa beda secara angka, tapi secara tanda harus sama. Ya. Nah, terus ada juga elastisitas penawaran. Kalau dia mengukur seberapa responsif dampak kuantitas penawaran ya. Perubahan harga terhadap kuantitas penawaran. Dan dia nilainya positif, dan interpretasinya mirip dengan elastisitas permintaan, bedanya dia nilai absolutnya kan. Kalau tadi kita belajar misalnya perfectly inelastic itu memang 0 ya.
Dan di sini kita bisa lihat kalau perfectly inelastic itu berarti perubahan harga tidak mengubah Q ya. Di sini harga naik dari 4 ke 5, kuantitasnya tetap 100. Nah, kalau inelastic harganya dari 4 ke 5 tuh naik 22%. Nah, tetapi kuantitinya itu naik 10%. Nah, berarti elastisitasnya di bawah 1. Nah, kalau kemarin di demand kita belajar inelastic itu antara min 1 sampai 0. Nah, kalau absolutnya 0 sampai 1. Nah, bedanya kalau supply yang absolutnya ya. Jadi dia baik absolut atau enggak sama aja ya, karena dia positif. Ya, jadi nilai elastisitas di antara 0 sampai 1. Ya, intinya kalau inelastis itu kan kurang responsif terhadap perubahan harga. Jadi persen delta Q-nya lebih besar dari persen delta P. Dampak perubahan persen delta Q-nya lebih kecil dari persen delta P. Jadi efeknya nggak responsif. Ya, bisa kita bilang tidak responsif. Kalau unitary itu sama ya. Elastisitasnya kalau di demand tadi min 1. Kalau supply itu yang 1. Oke. Bisa kita lihat harga naik 22%, kuantitasnya naiknya juga 22%. Dan kalau secara penggambaran kurva ini harusnya 45 derajat ya. Seperti itu. Lalu kalau greater than 1 itu berarti dia semakin lebih landai, dan kita bisa lihat harganya naik 22%, kuantitasnya naiknya lebih dari 22 yaitu 67, makanya elastisitasnya di atas 1. Karena persen delta Q lebih besar dari persen delta P. Oke. Lalu kalau perfectly elastic itu sama seperti perfectly elastic. Jadi yang slope-nya sama dengan demand itu hanya perfect inelastic sama perfect elastic ya. Kalau di demand perfect inelastic itu tegak lurus, kalau di supply juga sama. Begitu pula dengan perfect elastic juga sama. Dia kurvanya horizontal. Berapapun harganya tetap sama supply-nya. Oke. Nah, terus ada elastisitas lainnya ya, yaitu elastisitas penawaran tenaga kerja. Ini berdasarkan versi Cash and Fair ya. Jadi kalau kalian cari dari buku lain pasti ada beda-beda. Kalau penawaran tenaga kerja itu dampak perubahan upah terhadap jumlah pekerja seperti itu. Nah, kalian bisa cari berbagai macam jenis elastisitas dan sebenarnya mungkin bisa bikin indikator sendiri. Misalnya saya pernah membuat indikator elastisitas. Bagaimana dampak perubahan output dari suatu negara terhadap, jadi bagaimana dampak output dari suatu komoditas terhadap biaya polusinya. Nah, ini juga elastisitas ya. Jadi saya mengukur kalau seandainya output meningkat sekian persen, bagaimana dampak dengan peningkatan biaya polusi. Nah, jadi kita bisa kreatif ya, macam-macam ya, elastisitas itu bisa macam-macam ukurannya. Yang jelas yang di bawah itu yang mau kita ukur. Yang berubahnya misalnya ya. Misalnya perubahan harga, berarti harga yang di bawah. Atas itu adalah indikator yang mau kita ukur. Apakah yang responsif, kurang responsif, atau sangat responsif, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk aja ke contoh soal. Jika elastisitasnya supply 0, berarti supply curve itu bakal vertikal. Ya, tadi udah lihat. Terus kalau increase in the supply of grain, itu kan akan menurunkan total revenue ya. Kalau apa? Ya, lihat aja kalau total revenue tadi ngaruhnya ke demand ya. Jadi kita tadi udah bahas bahwa kalau inelastik, penurunan harga itu akan menurunkan PR. Ya, jadi an increase in supply of grain itu kan akan menurunkan harga ya. Misalnya ini demand, ini supply. Tuh, kita bisa lihat bahwa peningkatan supply menurunkan harga. Nah, kalau demand-nya itu inelastik, penurunan harga itu menurunkan PR. Jadi jawabannya the demand curve is inelastic. Ya, terus yang soal 42, di competitive market, farmer adopt new technology that eventually reduce their revenue because each farmer is a price taker ya. Ini di materi sebelumnya ya. Kita udah bahas suatu paradoks ya, di mana teknologi baru yang menurunkan biaya produksi itu justru membuat revenue itu turun. Lalu soal ke-43, mana yang salah? Nah, sekarang kita coba analisis satu persatu. Price elasticity of demand is negative for most product. Bener ya, kita udah belajar elastisitas permintaan itu nilai negatif. Kalau elastisitas supply itu positif. Nah, income elasticity positif kalau normal goods, income elasticity negatif untuk inferior goods. Nah, cross elasticity positif kalau apa? Positif itu kalau tadi ya substitute.
Berarti yang salah itu adalah yang opsi seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Silakan teman-teman bisa coba mengerjakan latihan soal. Nah, misalnya ada soal seperti ini juga bisa nebak ya. Cross price elasticity ini udah ketebak nih, kalau negatif berarti dia komplement, ini substitutes. Nah, mungkin yang perlu jadi pertanyaan, apa yang terjadi kalau seandainya nilai elastisitas itu sama dengan 0? Nah, berarti bisa kita bilang E dan F itu tidak ada hubungannya. Ya, bisa jadi E itu tidak berhubungan dengan F, tapi dia berhubungan dengan barang lain. Kemungkinan besar sih semua barang tuh ada komplement dan substitusinya, tapi bisa juga tidak ada sama sekali. Nah, dalam kasus ini kita bisa nyebut E dan F tidak berhubungan atau boleh saja independen. Seperti itu. Jadi ternyata cross price elasticity nggak harus negatif positif, tapi bisa juga nol. Ini mungkin ibaratnya misalnya HP dengan martabak atau sesuatu yang benar-benar nggak nyambung lah. Misalnya kita bikin apa gitu ya tadi ya, misalnya HP dan martabak, itu mungkin kaitannya sangat-sangat kecil banget. Oke, jadi seperti itu aja untuk materi elastisitas. Pastikan teman-teman sudah menonton semua video elastisitas dan memahaminya dengan baik. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.